Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cipta Pramana Lakoro dari kelompok 6 dan teman saya Nur Kamilah Hiola dan Taufik Husna. Baiklah, saya akan memaparkan materi kami tentang hambatan dalam lobi, diplomasi, dan negosiasi. 1. Konsep dasar lobi. Melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Dalam tulisan ini, istilah lobby atau lobbying diindonesiakan menjadi lobby, sedangkan istilah lobis di Indonesia akan menjadi pelobi, yaitu orang yang melakukan lobby. Yang berikutnya ada fungsi lobby. Fungsi lobby adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Di antaranya sebagai berikut: membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Ada 3 jenis lobby, yakni yang pertama itu lobby tradisional, pelobi mendekati pengambilan keputusan. Untuk yang kedua itu lobby akar rumput, menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga, lobby political action komite-komite yang dibentuk perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen pemerintah. Yang ketiga, yang terakhir, sasaran lobby. 1. Golongan masyarakat yang biasa disebut dengan kalangan kosmopolit. Mereka adalah orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup luas, yang tidak diragukan lagi kemampuan maupun kecakapannya. Yang kedua, anggota organisasi yang memiliki kontak paling penting dengan pihak-pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang ketiga, tokoh masyarakat yang sudah dikenal kredibilitasnya, integritas maupun reputasinya, tokoh LSM dan individu-individu berpengaruh lainnya. Yang keempat, kalangan jurnalis, wartawan, dan redaktur yang memiliki networking dan jaringan informasi cukup luas, serta memiliki power untuk membentuk opini. Untuk yang terakhir, yang kelima, itu ada pejabat tinggi negara seperti anggota legislatif, eksekutif, seperti pejabat, pemerintah, menteri, dirjen, dan gubernur, wali kota, dan sebagainya. Sedangkan yudikatif, ada Departemen Kehakiman dan HAM, yang keputusannya bisa mengubah segalanya, baik di bidang politik, hukum, perundang-undangan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. 2. Konsep dasar negosiasi. Negosiasi atau negotiation dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki 2 arti, yaitu yang pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Konsep dasar diplomasi. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian, diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya.
Pengertian diplomasi ada 3 jenis. Yang pertama, ilmu dan seni dalam mewakili negara dan bernegosiasi. Yang kedua, kata yang sama dipergunakan untuk mengekspresikan suatu konsep yang cukup kompleks serta upaya mewakili negara, termaksud Kementerian Luar Negeri atau salah seluruh agen politik. Yang ketiga, diplomasi diartikan sebagai karir atau profesi seseorang diplomat. Seorang yang mengangkat sumpah untuk menjadi pengacara atau juga jadi prajurit. Prinsip-prinsip hak kewajiban rakyat. Diplomasi pada hakikatnya merupakan kebiasaan untuk melakukan hubungan antar negara melalui wakil resminya dan dapat melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri. Perumusan kebijakan termaksud pelaksanaannya. Dalam arti yang luas, diplomasi dan politik luar negeri adalah sama. Namun, dalam arti yang sempit atau lebih tradisional, diplomasi itu melibatkan cara-cara dan mekanisme, sedangkan dalam politik luar negeri ada dasar atau tujuannya. Dalam arti yang lebih terbatas, diplomasi meliputi teknik operasional di mana negara mencari kepentingan di luar yurisdiksinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.